PSSI akhirnya tunjuk pengganti Maurice Mohinoke yang batal naturalisasi. Bintang timnas U19 Tony Firmansyah lakukan indisipliner. Ramadan Sananta tampil gacor di Piala Presiden, auto main di ronde ketiga. Vietnam panas, AFF ubah aturan demi Indonesia. Cara cerdik Indra Syafri cilang TC di Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ramadan Sananta, penyerang muda Persis Solo, berhasil keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024. Prestasi ini semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu striker potensial di sepak bola Indonesia. Dengan 3 gol yang dicetak sepanjang turnamen, Ramadan Sananta berbagi tahta top skor dengan Charles Lokolingoy dan juga Leo Gaucho. Namun berkat menit bermain yang lebih sedikit, Ramadan Sananta didomatkan sebagai pencetak gol terbanyak oleh panitia penyelenggara. Prestasi gemilang di Piala Presiden 2024 ini tentunya menjadi modal berharga bagi Sananta untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kehadiran seorang striker tajam seperti Ramadan Sananta tentu sangat dibutuhkan. Saya harus kerja keras lagi, karena ini memang suatu langkah yang bagus buat saya. Saya sebagai pemain muda harus bekerja lebih ekstra di klub maupun di timnas, kata Ramadan Sananta. Namun Ramadan Sananta harus bersaing dengan sejumlah penyerang senior untuk mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Sintayong memiliki banyak opsi di lini depan, sehingga Sananta harus terus berjuang dan membuktikan kualitasnya. Dengan semangat juang yang tinggi dan bakat yang dimiliki, Ramadan Sananta memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu striker terbaik di Indonesia. Para penggemar sepak bola tanah air pun berharap agar Sananta bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia U19 yakni Tony Firmansyah mendapatkan hukuman dari Persebaya Surabaya karena tindakan disipliner beberapa waktu lalu. Tony Firmansyah tidak terlihat dalam acara pengenalan pemain Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 4 Agustus 2024. Alasan pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan sanksi karena mangkir dalam sesi latihan Persebaya. Padahal, kehadiran Tony Firmansyah sangat dibutuhkan Persebaya yang sedang mempersiapkan tim menuju pertandingan perdana Liga 1 2024-2025. Menanggapi situasi ini, Paul Monster pun menyerahkan semua keputusan terkait hukuman Tony Firmansyah kepada pihak manajemen. Situasi Tony adalah dengan manajemen. Ini masalah disiplin. Jadi saat ini saya fokus dengan para pemain yang saya miliki saja, kata Paul Monster. Permasalahan ini sebenarnya terjadi karena Tony Firmansyah harus mengikuti agenda bersama dengan timnas Indonesia U19 sejak Juni 2024. Setelah agenda timnas Indonesia usai, beberapa pemain sudah kembali ke klubnya masing-masing. Namun, Persebaya Surabaya mengklaim Tony Firmansyah belum bergabung dengan agenda klub untuk persiapan Liga 1 yang sudah mepet. Persebaya hanya punya waktu sepekan saja untuk persiapan akhir BRI Liga 1 2024-2025. Mereka dijadwalkan akan menjalani laga kandang dalam pekan pertama dan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 11 Agustus 2024. Semi Yafel dikabarkan bakal segera proses WNI menggantikan Maurice Mohinoke yang terganjal regulasi FIFA. Sebagaimana diketahui, belakangan kancah sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar Maurice Mohinoke yang tak bisa dinaturalisasi. Kabar ini beredar setelah penyerang milik FC Dordrecht tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari buyutnya, sehingga proses naturalisasinya terganjal pasal 7 regulasi FIFA. Dalam regulasi FIFA pasal 7 disebutkan seorang pemain yang akan dinaturalisasi harus mempunyai darah keturunan maksimal dari kakek dan neneknya. Karenanya banyak pecinta sepak bola tanah air yang merasa bahwa Maurice Mohinoke diyakini batal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia U20.
Potensi naturalisasinya batal sendiri juga mulai terlihat setelah Maurice Mohinoke kedapatan mengunfollow akun Instagram Timnas Indonesia. Kabar ini pun menjadi pukulan telak bagi pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, Maurice Mohinoke merupakan salah satu pemain keturunan bertalenta di Timnas Indonesia U20. Hal ini dibuktikannya di turnamen Maurice Revello medio Juni lalu. Saat itu, Maurice Mohinoke menyihir mata pecinta sepak bola tanah air berkat penampilan apiknya. Di tengah polemik naturalisasi Maurice Mohinoke, ada beberapa pihak yang meminta agar Semi Yefel menghentikannya untuk proses naturalisasi menjadi WNI. Sekedar informasi, Semi Yefel merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat masuk dalam skuad Timnas Indonesia U20 untuk turnamen Maurice Revello. Pada turnamen tersebut, pemain berusia 19 tahun ini diturunkan sebanyak 2 kali dari 5 laga yang dilakoni Timnas Indonesia U20. Usai turnamen tersebut, Semi Yefel tak masuk dalam proyek naturalisasi Indra Syafri yang lebih memilih naturalisasi Dion Mark, Tim Geppens, dan juga Maurice Mohinoke. Diyakini kegagalan Semi Yefel tersebut berkaitan dengan posisinya saat bermain. Ya, di turnamen Maurice Revello, ex-jebolan Ado Den Haag itu dimainkan sebagai gelandang tengah dan juga bertahan. Posisi tersebut berbeda dengan posisi aslinya yakni gelandang serang. Sehingga posisi baru ini membuat performanya menjadi tak maksimal. Jika melihat posisi aslinya, tampaknya Semi Yefel punya potensi menggantikan Maurice Mohinoke yang kemungkinan batal dinaturalisasi. Semi Yefel bisa menjadi tambahan untuk lini serang Timnas Indonesia U20. Terlebih ia juga punya insting mencetak gol yang lumayan apik dengan torehan 2 gol bersama dengan RAC Breda U21. Bahkan baru-baru ini Semi Yefel berhasil menembus tim senior RAC Breda dan dipercaya tampil di laga pramusim tim Eredivisie tersebut saat melawan Excelsior Rotterdam. Secara garis keturunan pun, Semi Yefel memenuhi kriteria untuk menjadi WNI karena memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Media Vietnam yakni Soha tampak kecewa dengan keputusan terbaru Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yakni AFF untuk mengundur jadwal Piala AFF 2024. Bagi Golden Star Warriors, perubahan ini terasa seperti pukulan telak di tengah persiapan yang sudah matang. Sementara itu, di seberang lautan, Timnas Indonesia justru menyambut kabar tersebut dengan sukacita. Perubahan jadwal Piala AFF 2024 memang menghadirkan dinamika yang menarik di antara negara-negara peserta. Jika sebelumnya turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada November hingga awal Desember, kini para pemain harus bersiap lebih lama lagi. Bagi Vietnam, hal ini berarti waktu tunggu yang lebih panjang setelah persiapan yang sudah direncanakan. Berbeda dengan Vietnam, Sintayong dengan pasukan Garuda seolah mendapatkan angin segar dengan keputusan AFF. Pelatih asal Korea Selatan ini kini memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mematangkan strategi dan juga meramu formasi terbaik. Apalagi Indonesia memiliki 2 misi penting di akhir tahun ini, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Penjadwalan ulang Piala AFF 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Namun dengan tim Vietnam, dampaknya tidak terlalu besar. Sebaliknya, Indonesia menjadi tim yang paling berpengaruh dan kemungkinan besar juga menjadi tim yang paling bahagia saat Piala AFF dimulai. Tulis media Vietnam Soha.vn. Dengan jadwal yang lebih longgar, Sintayong bisa membagi fokusnya untuk kedua kompetisi tersebut. Ia bisa memberikan waktu yang cukup bagi para pemain muda untuk beradaptasi dengan tim senior, sekaligus menjaga performa pemain inti yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam menilai Indonesia adalah pihak yang paling diuntungkan dengan perubahan jadwal ini. Pasalnya, dengan waktu persiapan yang lebih panjang, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk meraih prestasi maksimal di Piala AFF 2024. Ini akan menjadi masa persiapan yang sangat penting agar skuad muda Indonesia yang tergabung di grup U23 bisa berharap bisa bersaing memperebutkan gelar juara Piala AFF 2024. Lanjut media Vietnam. Timnas Indonesia 20 gelar TC lanjutan. Indra Syafri pun menjanjikan ada pemain baru. Ia pun mengatakan akan memberikan kejutan kepada publik Indonesia.
Ya, usai menjadi juara Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U20 akan segera dipanggil lagi untuk menjalani pos latihan ataupun TC pada 11 Agustus 2024. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia Yani Indra Syafri menjanjikan ada pemain baru yang dipanggil untuk menjalani TC nanti. Ya, Indra Syafri mengaku ingin melihat potensi-potensi pemain lain untuk menghuni skuad Timnas Indonesia U20. Pasalnya, dia ingin membuat timnya bertambah tangguh lagi. Kemungkinan ada beberapa pemain baru yang akan dipanggil, dan TC akan kita mulai tanggal 11, tanggal 12 mulai latihan, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan berbagai pola latihan untuk diprogramkan untuk Timnas Indonesia U20. Jadi, saat mini turnamen nanti tinggal melihat perkembangan Timnas Indonesia U20 tersebut. Kami berangkat ke Korea Selatan. Mungkin setelah 10 hari latihan kita ke Korea, ucap Indra Syafri. Skuad Garuda Nusantara memang sementara waktu diliburkan selepas juara Piala AFF. Selanjutnya pasukan Timnas Indonesia akan ambil bagian dalam mini turnamen di Korea Selatan pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2024 mendatang. Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Argentina, Thailand, dan juga Korea Selatan. Mini turnamen di Korea Selatan itu akan menjadi pemanasan untuk Timnas Indonesia U20 sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Babak kualifikasi itu akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 29 September 2024 mendatang.